Coba jajaran ini berdua. Bis, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladi laqad summa wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang dilancarin lagi ya, yang belum bisa, yang belum lancar bacanya ya. Sok semuanya. Shadaqallahul azim. Sudah pada hafal semua surat Atin? Sudah. Ada yang belum ya? Belum? Yang belum hafalin ya. Terus kalau ingin lancar membaca Al-Quran, banyak dibaca. Terus tanyain ini benar enggak ini membaca ini ya, banyak nanya biar tidak salah. Nah, sebelumnya kita akan menerangkan tentang ayat pertama surat Atin. Tentang apa? Bahwa ada buah yang bermanfaat untuk manusia, baik untuk kesehatan ataupun untuk pengobatan. Buah apa saja? Buah tin dan buah zaitun. Manfaat buah tin tadi sudah ya, apa saja? Menghencerkan dahak, menghaluskan kulit, membersihkan ginjal, terus menghancurkan batu yang menyumbat air seni. Terus manfaat zaitun sama, menghaluskan kulit, terus menetralisir racun dalam tubuhnya. Ayat kedua, wattini wa turi sinin, yaitu menerangkan tentang gunung Sinai atau disebut juga dengan Jabal Musa. Apa Jabal Musa teh? Gunung Nabi Musa. Nah, Gunung Sinai itu sangat disucikan sehingga Nabi Muhammad juga mi'raj dari Gunung Sinai ya, dari Gunung Sinai untuk melaksanakan sholat karena tempat tersebut sangat disucikan. Ayat ketiga, waturi sinin wa hadzal baladil amin, menerangkan tentang kota Mekah. Kota Mekah itu sangat disucikannya karena dijamin keamanannya oleh Allah. Siapapun manusia yang berada di kota Mekah itu akan diselamatkan, dijamin keamanannya, itu tercatat dalam Al-Quran. Kota Mekah juga disebut juga dengan Ummul Qura. Ummul Qura disebut juga kota tanah suci.
kesempurnaan dengan sangat seimbang, maha sempurna, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya bentuk, berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia itu dapat berbicara, dapat menangis, jalannya seimbang, tegak, ya seperti hewan makan bungkuk semuanya ya. Kalau manusia mah tegak, terus diberi anggota tubuh yang banyak manfaatnya, banyak gunanya. Jadi kita harus memanfaatkan tubuh kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak boleh untuk bertengkar, untuk mencaci orang, mengolok-olok orang, tidak boleh, karena Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Terus diberi ke anggota tubuh yang seimbang, untuk kieu, untuk nyengsolnya seimbang semuanya oleh Allah diciptakan. Adapun yang cacat itu bukan Allah menciptakan tidak sempurna, tapi Allah memberikan kita ujian apakah kita sabar atau tidak. Itu sempurna juga, cuman Allah memberikan ujian. Terus manusia juga diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi orang yang beriman, yang beramal solehnya, itu sangat diangkat derajatnya oleh Allah dibanding dengan makhluk lainnya ya. Kita harus bersyukur, alhamdulillah. Ayat kelima menerangkan tentang bahwa Allah mengingatkan manusia, walaupun kita sempurna, tapi kita tidak boleh sombong, tidak boleh buta, karena sesempurnanya kita setelah meninggal tetap menjadi tanah. Kita akan kembali lagi dari tanah. Allah menciptakan kita dari tanah, nanti juga akan kembali menjadi tanah kita. Makanya kita tidak boleh sombong, kita harus banyak beramal soleh, harus beriman kepada Allahnya. Nah, contoh kelebihan manusia dengan makhluk lain. Kelebihan manusia apa saja? Bisa berbicara dengan sopan, terus iya, makan, terus menggunakan anggota tubuhnya, tangan menggunakan anggota tubuh bisa makan, terus bisa jalan, berlari, megangnya, terus bisa mendorong. Itu termasuk ya perbedaannya. Terus apalagi yang membedakan dengan makhluknya? Memakai pakaian. Ada nggak hewan yang pakai pakaian? Adapun pakai pakaian dipakai oleh manusia, bukan dia yang pakai sendiri. Takut kalau kucing pakai baju sendiri ya, nanti semuanya pada larinya. Terus apalagi yang membedakan dengan hewan lain? Makan sendiri, minum sendiri, belajar sendiri. Apalagi yang membedakan? Bergaul dengan teman. Kalau hewan lain tidak bergaul, berkelompok, tapi itu bukan berteman, bersosial. Kalau manusia itu bersosial. Terus menggunakan anggota tubuh, banyak manfaatnya. Mata untuk melihat, telinga dengan mulut berbicara, bernyanyi, membaca, berteriak, menangis, ya banyak manfaatnya tubuh kitanya. Terus ya ayat yang ke-6 tentang orang, bahwa kita tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh menghina diri sendiri, kita tidak boleh menghina orang lain, dan kita harus beriman kepada Allah dan beramal soleh agar kita masuk surga, selamat dari hinaan neraka, dari api neraka. Ayat yang ke-7 menerangkan tentang hari akhir, hari pembalasan, hari di mana kita dipinta pertanggungjawaban selama hidup. Itu ada dalam surat Atin. Jadi kita harus beramal soleh, karena semua kelakuan kita akan dipinta pertanggungjawaban. Kalau kita selama hidupnya baik, kita akan masuk surga. Kalau kita buruk, wayahna masuk nerakanya. Jadi kita harus berbuat baik. Ayat ke-8 menerangkan bahwa seluruh ciptaan semua ciptaan itu siapa yang menciptakannya? Allah, dan Allah itu maha adil, ya maha adil, maha pengasih, sangat sayang kepada umatnya. Makanya manusia tidak sendirian, banyak, terus didampingi ada hewan, ada tumbuhan, ada gunung, ada angin dan lain sebagainya. Itu kasih sayang Allah. Kan angin, kalau nggak ada angin kita kepanasan, ya benar? Nah, itu semua kasih sayang dari Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah, meminta doa hanya kepada
gitu waktunya udah habis nih, bentar ya. Nah, setelah pelajaran agama dilanjut dengan apa? Matematikanya nanti mah. Udah, nanti hafalin ya tiap pertemuan. Hari Rabu apa? Agama dan matematika. Nanti hari apa lagi ketemu? Satu apa? Olahraga dan belum tahu ya. Sama mungkin. Ya olahraganya, tapi bawalah buku mah, tanyain atau enggaknya di grup. Nanti Sabtu bawa apa gitu. Takutnya nanti takut tadi juga banyak yang lupa bawa buku agama karena nggak tahu mungkin. Ya segitu dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Dihafalkan ya, yang belum hafal banyak membaca. Ini kan mengulang yang kemarinnya, seharusnya mah udah pelajaran berapa, cuman takut lupa. Dihafalin, nanti suatu saat ibu misalkan sok hafalkan, udah pada apa semuanya ya. Ada yang belum ya? Tuh Neng belum ya? Belum ya, ini jajaran ini udah? Ini Neng yang di depan. Neng yang di depan lancarin lagi ya. Banyak baca, nanti juga lancar. Tanyain ke mama atau ke guru, ini benar nggak bacanya ya? Nanti juga insya Allah lancar. Nah gitu mungkin dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.